Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, di mana kita akan membahas cerita mengenai entitas-entitas. Dan kali ini yang akan kita bahas ceritanya adalah mengenai Andrea. Dan disclaimer dulu sebelum mulai, buat kamu yang mungkin kebetulan nonton channel ini dan mungkin masih skeptis dengan keberadaan dimensi astral, dimensi lain gitu ya, nggak apa-apa, asalkan kita masih bisa sama-sama saling menghargai dan sama-sama menebarkan energi yang positif. Jadi kita akan memulai cerita mengenai Andrea ini dengan pembahasan mengenai asal-usul si Andrea lebih dulu ya. Jadi Andrea ini adalah anak berusia 12 tahun yang dilahirkan dari seorang ibu berdarah Jawa Tulen. Sementara ayahnya adalah murni orang Belanda. Meskipun Andrea ini adalah anak perpaduan istilahnya ya. Si Andrea ini memiliki keturunan garis wajah yang sangat mirip dengan ayahnya yang merupakan seorang warga negara Belanda pada saat itu. Yaitu matanya biru, rambutnya coklat pirang, kemudian hidungnya mancung ala-ala bule gitu. Hanya warna kulitnya saja yang kuning langsat yang dia warisi dari ibunya. Dan ketika saya membaca residual memorinya si Andrea, kemudian mendengarkan dia bercerita gitu ya, saya ini nggak mendapatkan siapa nama ayahnya pada saat itu. Tapi untuk mempermudah cerita, mari kita sebut saja ayah Andrea ini dengan nama Peter. Dan sebagai informasi tambahan, ketika saya memposting foto Andrea, mungkin yang mengikuti Instagram saya tahu ya kapan saya memposting foto Andrea pada saat itu. Nggak lama dari situ saya menemukan kenyataan bahwasanya ada energi kecil yang terikat oleh si Andrea. Sebenarnya bukan terikat ya, lebih ke mengikuti si Andrea gitu. Jadi mereka itu saling terkait satu sama lain, tapi mereka tidak bisa saling berinteraksi. Saya nggak tahu itu kenapa, sebabnya apa gitu ya. Cuman setiap kali saya berbicara dengan Andrea, maka sosok energi tersebut juga ada. Dan ketika saya mencoba untuk mengenali lagi energinya, ternyata itu adalah sosok ibunya Andrea yang mungkin masih terkait satu sama lain karena memang ada rasa penyesalan yang dalam dari sosok ibunya Andrea yang belum bisa dia lepaskan, bahkan sampai ketika hidupnya juga ikut selesai. Tapi pada saat itu ibunya Andrea ini juga tidak bersedia untuk menyebutkan siapa namanya. Beliau juga tidak bersedia untuk digambarkan, tapi beliau mengizinkan saya untuk membaca ceritanya, kemudian untuk menceritakan lagi kisahnya kepada kalian semua. Jadi di sini kita sebut saja nama ayahnya si Andrea ini adalah Peter ya. Kemudian nama ibunya si Andrea ini adalah Ira gitu ya. Nah, jadi selain membaca residual memorinya si Andrea, pada saat itu saya juga berusaha untuk menyelami energi dari si ibunya Andrea. Tipis-tipis saya mendapatkan bagaimana kisah mereka di masa lalu yang kemudian saya sambungkan menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah cerita yang pada akhirnya bisa saya kemas lebih baik lagi dan kemudian saya ceritakan ulang buat kalian semua. Oke, jadi si Ira ini ibunya Andrea ya, dan ayahnya si Peter itu menikah tidak secara resmi dalam urusan negara. Jadi mereka ini kalau zaman sekarang mungkin disebutnya nikah siri gitu ya. Nah, di awal pernikahannya sebenarnya si Ira ini sudah tahu bahwasanya si Peter ini sudah memiliki istri yang tinggal di kota besar, sementara kan si Ira ini tinggal di desa pada saat itu. Nah, pada saat itu memang si Peter ini sangat tergila-gila dengan Ira ya. Karena dari visualisasi yang saya lihat saja pada saat itu, si Ira ini dia Jawa Tulen tapi kulitnya kuning langsat. Kemudian bodinya aduhai gitu ya. Kemudian wajahnya manis, tutur bicaranya lembut gitu. Itu yang saya lihat sepintas dari casing seorang Ira ibunya Andrea. Nah, di awal-awal pernikahan nih sebenarnya si Ira ini nggak memiliki ambisi apapun.
dia nggak punya niatan jahat apapun gitu ya untuk memiliki Peter seutuhnya. Karena dia memang kan tahu sejak awal bahwasanya ketika mereka menikah si Peter ini sudah memiliki keluarga di kota kan. Pada saat itu yang menjadi fokusnya si Ira adalah dia memang menyukai si Peter. Kemudian di luar itu semua si Peter ini kan memang memiliki kondisi finansial yang cukup mampu pada saat tersebut, dan ketika menjadi istri si Peter, kehidupan si Ira ini kemudian terpenuhi segala sesuatunya. Dia bahkan diberikan sebuah rumah yang kemudian menjadi rumah paling besar yang ada di desa tempat dia tinggal. Semua yang Ira mau selalu diberikan gitu, semua yang Ira minta selalu dituruti oleh si Peter, dengan satu harapan bahwasanya si Ira ini bisa mengerti posisi Peter yang memang tidak bisa memberikan banyak waktu kepada si Ira, karena kan memang fokus dia, keluarga besar dia adanya di kota. Ya katakanlah si Ira ini adalah sebagai selingan, tapi selingan yang sangat dimanja oleh si Peter. Dan kemudian waktu berganti, pernikahan mereka juga ya berjalan dengan selayaknya rumah tangga yang bahagia seperti biasanya. Si Ira ini kemudian hamil. Nah, ketika si Ira hamil ini, dia mulai berpikir lebih bahwasanya saya sedang mengandung anak Tuan Peter, saya harus memiliki sesuatu yang lebih dari Tuan Peter gitu kan. Si Ira yang awalnya tidak memikirkan ambisi untuk menguasai hati Peter sepenuhnya gitu kan, itu sudah mulai berbalik arah dan mulai berpikir cara bagaimana nih supaya bisa merebut si Peter dari tangan istri pertamanya. Nah, dari penglihatan gambaran yang saya dapatkan dari si Ira ya, Ira ini lama-kelamaan dia menjadi semakin kepo terhadap kehidupan istri pertamanya si Peter. Kebetulan istri pertamanya Peter ini saya nggak dapat gambaran sosoknya seperti apa, namanya juga saya nggak dapat, cuman untuk memudahkan cerita kita panggil saja namanya Rose gitu ya. Nah, jadi si Ira ini sampai tahu nih, si Rose sama si Peter ini sebelumnya punya 2 anak laki-laki. Si Ira ini sampai cari tahu nih si Rose ini cara berpakaiannya seperti apa sih, kesukaannya apa, warna kesukaannya apa, makanannya kesukaan apa gitu kan. Pokoknya semua dikasih tahu. Jadi si Ira ini saking dia udah kebanyakan duit karena sudah menikah dengan si Peter gitu kan, dia ini sampai menyewa orang untuk memata-matai keluarganya si Peter yang ada di kota. Si Rose ini ya, si istrinya itu sampai dimat-matain gitu, biar tahu oh si Rose lagi begini, si Rose lagi begitu gitu. Tujuannya cuma satu, si Ira itu cuma pengen tahu apa sih kelemahan dari si Rose gitu. Apa sih kekurangan dari si Rose yang suatu saat bisa digunakan Ira sebagai senjata untuk bisa memisahkan si Peter dan si Rose. Dan begitu dia mengetahui kalau misalkan si Peter dan Rose ini memiliki 2 orang putra, si Ira ini kemudian nggak berhenti-berhentinya berdoa gitu, semoga dia punya anak perempuan, semoga yang saya lahirkan ini adalah anak perempuan gitu kan. Karena memang si Peter ini sendiri juga pernah bilang ke si Ira bahwasanya saya ingin memiliki anak perempuan karena saya senang melihat anak perempuan gitu kan. Karena kan pada pernikahan pertama memang dia nggak punya anak perempuan, dan tak terasa akhirnya si Ira pun melahirkan. Ketika dia tahu bahwa yang dilahirkannya adalah seorang anak perempuan, langsung bahagia tiada tara si Ira itu. Dia merasa oke, saya menang 1 langkah dari si Rose gitu kan. Karena pada saat itu kan belum ada USG ya, saya nggak tahu udah ada USG atau belum pada zaman tersebut. Tapi kalau kata si Ira sih dia memang tidak tahu sama sekali kalau yang dia kandung itu adalah anak perempuan. Jadi benar-benar kejutan ketika dia melahirkan si Andrea ini. Dan ketika si Andrea lahir, itu benar-benar perhatian si Peter itu dicurahkan kepada anak perempuannya. Dia benar-benar sayang sama Andrea. Dan omongan dia bahwa dia pengen punya anak perempuan itu ya memang beneran gitu, bukan sekedar basa-basi doang gitu. Dia tuh sampai ngegendong si Andrea setiap hari, sampai mau ngegantiin popoknya si Andrea, sampai belajar nyuapin si Andrea gitu. Pokoknya dia sayang banget sama si Andrea. Dan karena kelahiran si Andrea itu beberapa bulan awal kelahiran si Andrea, si Peternya sampai nggak pulang-pulang ke kota, nggak pulang menemui si Rose gitu. Nah di situ sebenarnya si Ira ini udah punya harapan besar kan, maksudnya gini, oke, si Peter sudah berada di sini, dia nggak pulang-pulang ke kota, dia berharap kan nanti si Rose ini barangkali marah, kemudian pada akhirnya mereka berpisah dan si Ira akhirnya bisa memiliki Peter sepenuhnya. Pokoknya angan-angan dia sudah seperti itulah pada saat itu berpikirnya. Nah, ketika si Andrea ini sudah berusia 1 tahun,
mulailah si Peter mungkin mulai berpikir kali ya bahwasanya oke, saya harus sudah mulai adil lagi dengan dua keluarga saya. Jadi ketika itu mungkin dia berpikir bahwa si Andrea ini sudah lumayan besar, sudah bisa dia tinggalkan gitu kan. Si Peter ini mulailah mengubah lagi jadwal kepulangannya ke kota lalu ke desa gitu. Kan sebelumnya setahun penuh dia ada di desa, dia nggak pulang-pulang terus gitu. Nah, ketika si Andrea ini sudah menginjak 1 tahun, akhirnya si Peter ini balik lagi lah ke kota untuk menemui istrinya. Nah, pada saat itu sebenarnya si Ira itu ngambek, tapi dia tidak menunjukkan kepada si Peter. Dan karena rasa penasaran, si Andrea ini kemudian kembali membayar seseorang yang dia suruh untuk mengikuti si Peter ke kota. Dia pengen tahu nih, kira-kira di kota si Peter dan si Rose ini kira-kira berantem enggak sih gara-gara dia setahun nggak pulang gitu kan. Karena menurut logikanya si Ira, perempuan mana sih yang nggak bakal marah kalau suaminya nggak pulang setahun gitu kan. Dan ternyata apa yang si Ira harapkan ini ternyata nggak kejadian gitu. Jadi memang mereka sempat bertengkar, kata si Ira. Berita yang dia terima dari mata-matanya itu si Rose dan si Peter tuh sempat bertengkar, tapi nggak lama setelahnya mereka baikan. Dan ya karena si Peter dan Rose nggak jadi berpisah, akhirnya rasa cemburu, rasa dengki itu semakin bertumpuk di hatinya si Ira. Nah, jadi jadwal si Peter ini datang dari kota ke desa untuk menengok si Andrea dan si Ira itu adalah 1 bulan sekali. Dan setiap kali datang biasanya si Peter ini akan menginap di rumah sekitar 4-5 harian lah gitu. Dan jadwal tersebut selalu reguler, nggak pernah berganti, nggak pernah berubah, karena si Peter ini termasuk dalam orang-orang yang sangat disiplin akan hal-hal semacam itu. Dan kemudian gambaran yang saya terima dari residual memorinya si Ira itu ketika si Andrea mungkin sekitar umur 5 atau 6 tahun lah ya. Ketika itu yang saya lihat si Peter lagi duduk di teras, pada saat itu dia memakai celana pendek dengan kaos putih polos gitu. Dia duduk di kursi sambil memperhatikan si Andrea yang lagi belajar naik sepeda. Pada saat itu si Peter sempat ketawa-ketawa ngeliat tingkah anaknya kan pada saat itu. Nah, nggak tahu kenapa apa yang melintas di pikiran si Ira, kemudian Ira pun memberanikan diri untuk protes lah kepada suaminya pada saat itu. Jadi si Ira pada waktu itu bilang begini ke suaminya, "Menir, kenapa Anda tidak menetap saja di sini bersama saya dan Andrea? Bukankah Andrea adalah kesayanganmu?" Waktu itu si Ira memang memanggil suaminya Menir ya, dia tetap memanggilnya Menir. Dan kalau bicara dengan Peter dia memang sangat sopan, dia bahkan memanggilnya itu Anda. Itu yang saya dengar dari percakapan mereka kan. Tapi ketika si Ira bilang seperti itu, respon yang ditunjukkan oleh Peter itu sebenarnya di luar dugaannya si Ira. Si Peter ini agak marah. Dia kemudian berdiri, berbalik ke arah si Ira dan menjawab, "Anak-anak saya semuanya sama di mata saya. Tidak ada yang saya bedakan. Sejak awal kamu menikah dengan saya, kamu tahu kalau saya memiliki keluarga dan kamu tidak mempermasalahkannya," kata si Peter pada saat itu. Wajahnya marah gitu ya. Kemudian si Ira ini kembali menjawab, "Tapi Andrea sering merindukan Anda, Menir. Dia sering bertanya kemana Anda setiap kali Anda lama kembali untuk menjenguk kami." Dan si Peter kembali bilang kan, "Lalu kamu mau seperti apa sekarang?" Dan Ira dengan segala pertaruhan yang ada di hati dia pada saat itu, dia nekat bilang seperti ini, "Jika misalkan Anda memang tidak bisa menetap di sini bersama saya dan Andrea, maka saya meminta Anda membawa saya dan Andrea untuk sama-sama pergi ke kota." Kemudian si Peter ini nambah marah. Pada saat itu yang saya lihat adalah dia melotot ke arah si Ira, mendekatkan wajahnya seperti ini, terus dia bilang, "Jangan melampaui langit, Ira. Kamu sudah mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan sebagai seorang simpanan. Bahkan saya berikan yang lebih untuk kamu." Dan ketika si Peter bilang seperti itu, si Ira itu yang saya lihat meneteslah air matanya. Mungkin dia merasakan hatinya sakit ya. Ucapan seperti itu kan sakit jika didengarkan oleh seorang wanita, terlepas benar atau salahnya keputusan dia pada saat itu untuk menjadi istri simpanan kan. Dan pada saat itu yang saya lihat adalah si Peter ini kemudian pergi ke ruangan lain meninggalkan si Ira dan Andrea, sementara si Ira ini tetap menangis dalam diam tanpa suara. Dan si Andrea ini yang memang masih kecil, yang masih polos ya, yang masih belum tahu apa-apa, hanya bisa
diam sambil melihat ke arah ibunya. Dan apa yang kemudian sekelebat gambaran yang saya lihat dari sisi Ira ya, itu memang tidak ada yang berubah di tahun-tahun berikutnya. Kehidupan dia tetap diperlakukan sebagai ya layaknya simpanan. Maksudnya begini, si Peter memang mencintai Ira, dia sangat mencintai Ira. Apa yang Ira mau selalu dituruti oleh Peter. Tapi Peter hanya meminta satu hal kepada Ira pada saat itu, bahwa jangan sekali-kali protes masalah waktu yang saya berikan kepada kamu dan Andrea, karena dia nggak akan bisa mengubahnya. Rose dan anak-anaknya di kota tetap menjadi prioritas utama bagi Peter. Dan sejujurnya, kata si Ira, hal tersebut yang lama-lama merusak dirinya dari dalam gitu. Rasa kesal, rasa marah yang dia pendam selama ini, pada akhirnya itulah yang dia keluarkan kepada Andrea sebagai pelampiasan. Dan saat itu kata Ira, dia nggak punya pilihan gitu. Meskipun hatinya sakit, meskipun dia ingin menjadi istri satu-satunya dari seorang Peter, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Toh sejak awal dia sudah tahu resikonya apa. Dan saat itu dia juga nggak bisa memilih untuk meninggalkan Peter, karena apa yang diberikan Peter itu adalah yang dia inginkan ada dalam kehidupannya, kecukupan, kemewahan. Ya itu yang dia pilih, itu yang dia mau. Segala sesuatu ada resikonya, dan Ira bilang, ya sudah, dia nggak punya pilihan lain selain menerima dengan legowo. Nah, setelah selesai tipis-tipis membaca residual memori yang ada pada diri Ira, sebut saja Ira ya, karena meskipun saya melihat dia, saya membaca kisah dia, saya tidak menemukan satu petunjuk pun yang bisa mengarahkan saya untuk menemukan siapa namanya. Energi si Ira ini yang mengait di sosok Andrea ini hanya sedikit, jadi saya memang tidak bisa membaca terlalu banyak dari seluk-beluk kehidupannya si Ira gitu. Hanya sedikit yang mengait pada sosok si Andrea lah yang kemudian terbaca oleh saya. Dan setelah itu barulah beberapa hari kemudian saya mulai ngobrol dengan Andrea dan mulai membaca bagaimana kisahnya di masa lalu. Andrea si sosok yang lucu, yang imut, yang ceria. Si Andrea ini kalau di rumah ini akrab sekali dengan Denji. Denji kan pendiam ya, sementara si Andrea ini riang, ceria gitu. Jadi mereka itu adalah pasangan yang klop gitu. Sementara kalau si Kenneth itu dia masih agak-agak takut untuk main dengan Andrea. Dia selalu bilang, tidak madam, Andrea tangannya hilang sebelah, saya takut. Dan ketika saya mencoba untuk menguak residual memori yang ada pada diri Andrea, yang pada saat itu saya temukan hanya ada satu batang highlight yang sangat jelas terbaca dari kehidupan masa lalunya Andrea, yaitu ketika dia masih berusia 12 tahun. Sebagai informasi bahwasanya di setiap entitas memang itu yang akan tersisa atau yang akan terbaca dari sosok tersebut biasanya hanyalah memori-memori yang terhighlight dalam ingatan mereka, atau kejadian-kejadian yang menurut mereka penting, kejadian yang menurut mereka berkesan gitu. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi highlight yang kemudian akan tertinggal dalam residual memori mereka. Saat itu si Andrea bilang, ya papa saya semakin jarang untuk datang menjenguk kami di desa semenjak si Andrea ini tumbuh dewasa gitu kan. Ya mungkin awalnya yang sebulan sekali mungkin berganti menjadi beberapa bulan sekali. Saya juga nggak mau bertanya terlalu detail karena saya takut menyakiti hati Andrea pada saat itu. Sedangkan si Andrea ini mengaku bahwa dia ini sangat rindu dengan papa. Sebab si papahnya ini love language-nya itu memang physical touch gitu. Jadi kata si Andrea berceritakan setiap kali papahnya pulang, misalkan giliran datang ke desa buat ngejenguk, itu meskipun si Andrea udah gede, entah udah 10, 11, 12 tahun gitu ya, itu si Andrea itu masih suka digendong, kalau tidur masih suka diklonin gitu, terus kalau makan masih suka disuapin sama papanya. Jadi si Andrea tuh ngerasa kayak dia lebih punya ikatan batin dengan papahnya. Tapi sayangnya memang papahnya semakin kesini, semakin si Andrea dewasa, itu menjadi sosok yang jarang kelihatan bagi Andrea. Nah, sedangkan si ibunya, si Ira ini, menurut Andrea ini adalah sosok ibu yang tegas. Love language-nya bukan physical touch ya, kalau si Ira ini yang saya lihat. Mungkin dia sayang sebenarnya sama Ira, namanya anak sendiri kan, tapi dia terlalu tegas. Dan seperti yang kita highlight sebelumnya di
pembicaraan sebelumnya bahwasanya apa yang dia rasakan pada Peter, rasa kesal, rasa marah, rasa protes yang dia pendam dalam hatinya itu kan nggak bisa dikeluarkan kepada Peter. Dan pada akhirnya karena satu-satunya sosok yang saat itu ada tinggal serumah sama si Ira adalah Andrea, ya mau nggak mau si Andrea ini menjadi tempat pelampiasan gitu. Jadi si Andrea ini merasa kayak ibu itu sayang saya tapi tidak sebesar papa sayang sama saya gitu. Itu yang saya tangkap. Terus Andrea ini bilang, saya itu bosan dengan pelajaran yang terus-menerus diberikan oleh ibu kepada saya. Jadi menurut si Andrea ini sejak dia sekolah gitu, dia ini kan udah capek sekolah ya, pulang sore gitu. Tapi ibunya ini mengharuskan dia setelah sekolah harus ikut kursus ini, harus ikut kursus itu gitu. Banyak sekali kursus yang harus diikuti si Andrea. Ada yang mulai dari les etika, les bahasa Inggris, les apa tuh yang hitung-hitung cepat itu saya nggak tahu apa namanya. Kemudian ada les piano gitu kan. Nah dari semua itu memang si Andrea bilang yang paling dia sukai adalah les piano. Karena sejatinya sejak kecil dia memang suka main piano. Dan dia bilang kepada saya cerita, saya itu dulu sudah menciptakan beberapa lagu untuk papa. Saya tadinya mau menunjukkan lagu-lagu tersebut suatu hari jika papa datang untuk menjenguk. Saya ingin bermain piano dan menunjukkan lagu tersebut kepada papa. Tapi sayangnya memang sampai hari di mana si Andrea kemudian meninggal, dia memang tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan papahnya. Dan ketegasan si Ira sebagai seorang ibu itu memang gak main-main ya. Karena ketika di tengah Andrea ini sedang bercerita, entah kenapa tiba-tiba muncul sebuah gambaran. Saat itu si Andrea dan Ira ini lagi makan, padahal cuma berdua doang ya, nggak ada orang lain loh. Antara anak sama ibu lagi makan di meja makan ceritanya. Nah, si Andrea ini menjatuhkan garpu, kemudian ngambilnya tuh dengan ya asal-asalan aja gitu ngambilnya gitu. Dan menurut Ira itu nggak pantas, itu tidak sesuai dengan table manner gitu kan. Kemudian si Ira ini ada kebiasaan dia membawa sebuah tongkat rotan, kata si Andrea kan. Jadi ketika si Andrea mau ngambil si garpu tersebut, belum sampai udah disabet duluan sama si rotan itu oleh si Ira. Kemudian kan sakit ya namanya disabet sama rotan kan. Si Andrea ini nangis, kemudian si Ira ini marah, jangan nangis, ibu nggak suka sama anak yang suka nangis. Jadi perempuan itu nggak boleh cengeng, nanti kamu diinjak-injak, kata si Ira pada saat itu. Jadi saat makan, yang saya lihat si Andrea itu sambil bayangkan apa rasanya kita lagi makan, dituntut harus tetap bersikap sempurna, tapi kita sedih. Kita menahan sakit abis disabet rotan sama ibu gitu. Itu rasanya gimana? Itu yang dirasakan Andrea setiap harinya di rumah. Lalu saya bertanya sama Andrea, kenapa sih kok ibunya Andrea mengharuskan Andrea belajar ini itu? Padahal Andrea ini kan usianya dia masih berhak untuk bermain, untuk memilih apa yang dia suka gitu kan. Nah si Andrea ini bilang, ibu mau saya jadi anak yang sempurna di mata papa. Ibu pengen saya ini menjadi anak yang bisa mengalahkan anak-anak papa yang lainnya yang ada di kota gitu kan. Anak si Peter sama si Rose lah gitu kan. Itu yang dimau dari si Ira. Ira itu pengen si Andrea ini jadi anak yang gak terkalahkan gitu di mata si Peter. Nah sampai suatu hari datanglah hari yang mengenaskan bagi si Andrea ya. Jadi ceritanya pada saat itu si Andrea ini nggak tahu kenapa dia lagi males banget gitu. Semales-malesnya Andrea nih biasanya dia masih bisa memaksakan diri. Oke lah, ayo kita tetap berangkat les, kita tetap belajar gitu kan. Demi ibu senang gitu. Tapi nggak tahu kenapa hari itu dia benar-benar males gitu. Dan pada hari itu dia punya jadwal untuk les piano. Biasanya kalau les piano dia gurunya yang datang ke rumah ya untuk belajar piano gitu. Karena si Andrea ini memang memiliki sebuah piano besar. Pada saat itu piano yang grande itu pembelian dari ayahnya si Peter. Makanya si Andrea ini senang banget kalau les piano. Nah di hari dimana dia harus les piano itu kebetulan sama dengan hari yang biasanya si Ira ini akan belanja ke kota
untuk kebutuhan sebulan gitu di rumah gitu. Itu memang biasa si Ira yang belanja walaupun dia punya pembantu gitu kan. Jadi si Andrea ini mulai kepikiran, berarti kan nanti ibu nggak ada di rumah nih. Kalau misalkan saya bolos, berarti ibu nggak akan tahu asalkan saya ada di rumah waktu ibu pulang. Dan biasanya menurut si Andrea nih, si Ira ini akan pulang ke rumah itu antara sore sampai malam lah. Pokoknya ketika gelap datang lah gitu kan. Nah jadi si Andrea ini berencana lah untuk oke lah sekali ini aja saya mau bolos les, saya bosan di rumah gitu, saya pengen main sama teman-teman. Dan sebagai informasi ya, Andrea ini bilang gini, teman-teman saya di sana itu pada nggak berani datang ke rumah, apalagi mau ngajak saya main tuh nggak berani. Terus saya tanya kan kenapa? Ya karena ibu selalu mengusir teman-teman saya yang datang. Katanya Andrea nggak boleh main. Andrea mau belajar. Andrea nggak boleh main gitu kan. Jadi si Andrea itu sedih kan. Sampai teman-teman dia sendiri tuh pada nggak berani mau deketin si Andrea gitu. Meskipun mereka sebenarnya seneng main sama si Andrea gitu. Jadi waktu mereka bertemu itu ya cuma benar-benar waktu di sekolah aja gitu. Setelah sekolah selesai ya udah si Andrea ini jadi tahanan rumah. Nah di hari itu si Andrea ini kan diam-diam memperhatikan dari kamarnya, ibu kapan ya berangkat, ibu kapan ya berangkat gitu kan. Dan benar sesuai dugaannya si Andrea pada saat itu, ibunya akhirnya pergilah ke kota dengan mobil, dengan supirnya gitu kan. Dan satu-satunya orang yang pada saat itu ada di rumah adalah pembantunya si Andrea. Saya nggak tahu siapa namanya, cuman kita sebut saja namanya Mbok Yem ya, karena si Andrea ini yang saya lihat dari gambarnya manggilnya Mbok, ke pembantunya tuh mbok gitu. Nah si Andrea ini kan nggak mau bohong sama mboknya ya, setidaknya dia harus izin sama mboknya. Dia ngomong lah jujur kepada mbok, Andrea pengen main sebentar boleh? Andrea bosan di rumah, nanti Andrea pulang sebelum ibu pulang gitu kan. Nah mungkin karena kasihan ya si mboknya nggak tega sama si Andrea, karena memang selama ini dia nggak pernah dikasih waktu main sama ibunya gitu. Yang saya lihat tuh nih anak nih benar-benar nggak tahu dunia luar loh. Jadi tuh kasihan mungkin si mboknya. Oh ya nggak apa-apa non, nanti mbok tungguin di rumah gitu kan. Akhirnya si Andre ini sempat meluk si mboknya, yang saya lihat dipeluk si mboknya, terus salim dia sama mboknya. Makasih ya mbok, Andrea main dulu gitu kan. Jadi si Andrea ini walaupun dia bule perawakannya ya, dia tuh bahasanya medok, cara ngomongnya tuh medok gitu. Dan jadilah si Andrea ini akhirnya main ke rumah temennya. Dan pada saat itu memang rumah teman-temannya ini agak jauh dari rumahnya si Andrea ya pada saat itu. Jadi si Andrea ini berlari lah dia menuju rumah temennya dengan bersemangat tinggi gitu kan. Nah ketika tahu si Andrea ini datang ke rumah salah satu temennya kan, berarti kan tersiar kabar kan ke teman-teman yang lainnya, oh Andrea main ke sini, ayo kita ikut main juga gitu kan. Karena saya bilang tadi sebenarnya si Andrea kan anaknya baik, jadi banyak yang suka sama dia, banyak yang mau berteman sama dia. Dan kata si Andrea pada saat itu julukan dia adalah bule Jawa. Jadi setiap ada Andrea datang atau Andrea muncul gitu, itu teman-temannya akan bilang, itu bule Jawa datang, bule Jawa datang gitu kan. Tapi pada saat itu si Andrea senang-senang aja dipanggil bule Jawa, dia nggak nganggap itu sebagai ejekan atau apa, enggak. Ya dia senang dipanggil bule Jawa. Dan Andrea mempersilahkan saya untuk melihat residual memori dia pada saat dia bermain ketika itu. Dia main lompat tali gitu kan, dan diantara teman-teman dia ya dia sendiri yang paling menonjol karena dia memang perawakannya kan bule banget gitu ya, meskipun cara ngomongnya medok gitu. Kemudian mereka main apa itu yang batu kecil kemudian dilempar di atas tanah, tanahnya ada gambar kotak-kotak, itu saya nggak ngerti apa nama permainannya, dia mainan itu kan. Kemudian main yang bola dilempar terus dia ngambil batu, bola dilempar dia ngambil batu gitu. Dan semua itu dia jalani, dia lalui dengan sangat gembira. Dia mungkin dia nggak pernah merasa sebebas itu sebelumnya dalam hidup dia kan. Sampai dia lupa waktu ketika dia ngelihat ke arah langit, satu momen dimana saya ingat banget gambarnya yang jelas, dia melihat ke arah langit seperti ini dan menyadari, waduh ini sepertinya sudah kesorean gitu kan. Dan benar aja, begitu dia selesai melihat ke arah langit itu ada sebuah mobil datang ke rumah temennya. Dan ketika si Andre menengok ke arah mobil itu, dia tahu, oh itu mobil ibu gitu kan. Cuman pada saat itu ternyata yang datang itu hanya supirnya, ngejemput si Andrea. Supirnya turun dari mobil terus bilang, non disuruh ibu pulang.
kata supirnya pada saat itu. Si Andrea sebenarnya udah ngerasa takut, kata Andrea. Dia udah deg-degan gitu. Dia tahu ibunya seperti apa, dia tahu emosionalnya seperti apa si Ira itu kan. Akhirnya si Andrea itu cuma ngangguk, kemudian dia menoleh ke teman-temannya sambil bilang, Andrea pulang duluan ya, kata dia. Ya, dadah, boleh Jawa gitu, dadah, main lagi ya, gitu kan, kata teman. Sedih ya Allah. Nah, ketika mobil Andrea tersebut akhirnya berhenti di halaman depan rumahnya gitu ya. Itu si Andrea dari dalam mobil ya. Itu melihat ada sepeda motor milik guru les pianonya gitu terparkir di halaman. Jadi kan dia berpikir, waduh, guru saya masih ada di sini. Berarti kan sudah bertemu dengan ibu gitu kan. Dia udah deg-degan banget pada saat itu. Cuman dia berusaha untuk tenang. Dia bersiap untuk turun nih. Dia cuman teralihkan pandangannya sebentar sambil membereskan sendal di jok bawah mobil tersebut. Dan pas dia mengangkat pandangannya lagi tuh ibunya sudah berjalan keluar dari pintu depan. Cepat sekali berjalan ke arah mobil, kemudian dibuka mobilnya, ditarik rambut si Andrea, diseret dari halaman sampai masuk ke rumah. Diseret, benar-benar diseret seperti ini. Sambil si Andrea ini menjerit ke saya, aduh ibu, ampun ibu, maafin Andrea ibu, ampun ibu. Sambil jerit-jerit seperti itu, tapi gak ada yang berani nolongin Andrea pada saat itu. Dan kemudian yang saya lihat si Andrea ini dihempaskan di ruangan depan. Jadi ketika rambutnya, Andrea ini kan memang kebiasaannya dikucir dua ya, seperti gambar yang saya posting. Pada saat itu dia memang sedang dikucir dua. Jadi kan ditarik sama ibunya sebelah seperti ini. Mungkin karena saking kencangnya ditarik itu sampai kendur. Salah satu ikatannya tuh kendur ke bawah kan. Itu dia dihempaskan di ruang depan. Dan saat itu kata Andrea, yang Andrea lihat berdiri di sana ada guru les pianonya dan ada mboknya. Dan ketika dia melihat ke arah Ira ibunya, itu dia melihat si Ira sudah memegang sebatang rotan yang biasa dia pakai untuk memukul Andrea. Dan saat itu si Ira langsung membentak Andrea sambil bilang, dari mana kamu? Nah, si Andrea ini kan takut ya untuk menjawabnya. Dia nggak berani ngelihat ke arah ibunya, dia nunduk seperti ini. Kemudian nggak sengaja ngelihat ke arah mboknya, dia tuh ngelihat muka mboknya tuh udah benjol sebelah, udah biru di sini tuh biru. Jadi pada saat itu si Andrea udah salfok kan ke arah mboknya. Mbok kenapa? Kok mbok luka? Kan kata si Andrea. Terus si Ira tuh bilang gini, ibu yang sudah hajar dia, berani sekali dia berbohong sama ibu. Terus si Ira ini sambil nangis gitu ya. Dia kan sedih ya mbok yang bantuin dia kok jadi ikutan kena gitu kan, kata si Andrea. Ya si Andrea tuh ngomong gini, kenapa ibu pukul mbok? Yang salah itu Andrea bukan mbok gitu kan. Pada saat itu si Ira bilang, kamu juga pasti ibu pukul. Berani sekali kamu bolos dari les piano yang sudah mahal-mahal dibayarkan oleh papahmu. Terus Andrea ini menjawab, ibu, Andrea tuh bosen di rumah. Andrea tuh cuma pengen main sama teman-teman sebentar. Terus kan Ira bilang, kamu kan bisa main nanti kalau nggak ada jadwal pas les. Kenapa pengen mainnya pas ada jadwal untuk les? Ibu bohong. Ibu juga dulu sering bilang seperti itu. Tapi kenyataannya tetap saya nggak boleh untuk main, kata si Andrea kan pada saat itu sambil nangis gitu. Karena kesel si Andrea ini mungkin ngejawab aja gitu kan. Akhirnya si Ira ini mengangkat rotannya yang saya lihat terus disabetin ke kakinya si Andrea. Itu suara sabetannya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya dengarnya tuh kayak, bayangkan rotan, batang rotan ya, disabetin di kaki anak kecil. Keras suaranya seperti apa itu. Andrea langsung pecah nangis. Ampun ibu, kata si Andrea kan. Dan pada saat itu mungkin karena nggak tega, mboknya ini lari ke arah si Andrea kan. Bu, udah bu, kasihan non, kasihan. Dia nggak salah apa-apa, dia cuma pengen main, kata si mboknya kan. Dan karena ngelihat si mboknya ini mungkin kok berani-beraninya dia ikut campur gitu kan. Akhirnya diangkat lagi rotannya, dipukulkannya lagi ke punggung pembantu yang saya lihat waktu itu kena di sini. Dan pada saat itu si Andrea ikut ngejerit saat ngedengar suara rotan itu mau menghantam punggung mboknya itu. Si Andrea ikut menjerit, ibu udah. Andrea nurut, ibu mau apa? Andrea nurut. Terus ibunya bilang gini, kamu sekarang ke piano dan lanjutkan lesnya. Sekalian ibu mau denger udah seberapa banyak perkembangan kamu di les piano. Dan waktu itu meskipun menahan sakit,
menahan tangis gitu. Si Andrea ini, ya Bu, nurut kan ya. Pergilah dia ke piano dengan guru les pianonya yang pada saat itu cuma bisa diem. Karena dia emang gak bisa ikut campur, kan itu urusan keluarga orang gitu. Dan ketika itu yang saya lihat adalah gambaran di mana si Andrea ini duduk di hadapan sebuah piano grande yang bahannya waktu itu saya lihat motifnya kayak kayu ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar-benar berbahan kayu atau hanya motifnya yang seperti kayu. Nah, si Andrea duduk di depan piano tersebut. Dia belajar sama guru lesnya. Dan meskipun sudah dicontohkan berkali-kali gitu ya, ada beberapa melodi yang harus dipelajari, itu si Andre mengaku nggak tahu kenapa pada saat itu fokusnya benar-benar lost. Dia nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin pada saat itu kalau menurut saya ya namanya anak kecil baru dimarahin kan, perasaannya masih bercampur aduk, apalagi dia habis dipukul, rasa sakitnya masih ada gitu. Jadi wajar anak kecil si Andrea itu kehilangan fokusnya dalam belajar. Dan pada saat itu ketika si Andrea ini lagi berlatih sama gurunya ya, saya lihat dari kejauhan si Ira ini duduk di salah satu sofa sambil memegang gelas dan dia minum. Tapi tebakan saya itu adalah wine. Kenapa saya tebak itu adalah wine? Karena gelas yang dia pakai adalah gelas yang berkaki tinggi itu kan. Dan minumannya tuh warnanya mendekati hitam, tapi bisa jadi marun karena gambaran yang saya lihat kan nggak begitu jelas warnanya. Dan ketika mengetahui si anak ini berkali-kali salah, berkali-kali ngulang gitu, entah karena juga dikuasai oleh marah dan juga mabuk ya, si Ira ini kemudian berdiri dari sofa. Dia berjalan ke arah piano di mana Andrea berada. Kemudian dia membentak Andrea pada saat itu sambil bilang, "Kamu bodoh." Dan ketika si Ira ngebentak anaknya seperti itu guru les pianonya si Andre itu sampai agak minggir karena dia nggak mau ikut campur kan. Si Andre ini diem aja sambil nunduk seperti ini. Dan diulangi lagi oleh si Ira, "Kamu itu anak bodoh. Kamu itu nggak bisa apa-apa. Coba lihat papa kamu sampai nggak mau datang lagi ngejenguk kamu karena kamu bodoh." Dan kata Andrea pada saat itu, sekeras mungkin dia berusaha untuk menahan air matanya jatuh tuh nggak bisa. Karena dia sudah menyinggung papa. Maksudnya si Andrea ini kan selama ini dalam diam dia merindukan ayahnya. Dia merindukan sosok papa yang selama ini selalu memanjakan dia gitu kan. Dan tiba-tiba si Ira ini ngamuk sambil mengatakan kalau si Andrea ini bodoh gitu, dan mengatakan bahwa ya gara-gara kamu bodoh makanya papa nggak mau datang gitu kan. Itu bikin si Andrea itu remuk hatinya gitu. Maksudnya kayak anak kecil diomongin gitu, jadi kan dia bertanya-tanya, iya bener nggak sih gitu, bener nggak sih gara-gara saya bodoh gitu kan. Tapi pada saat itu meskipun perasaannya campur aduk ya, si Andrea ini tetap dia berusaha untuk main dengan pianonya, membunyikan tuts-tuts pianonya, meskipun salah-salah diulang lagi sama dia, salah lagi diulang lagi. Itu proses tersebut yang saya lihat dia sambil kayak gitu loh. Ya Allah, saya ngenes banget ngelihatnya beneran. Dan mungkin karena terus-terusan melihat si Andrea ini sesenggukan gitu kan, si Irene kan emang gak suka ngeliat orang nangis kan katanya. Dan mungkin karena kesel ngedenger si Andrea ini nangis terus-terusan gak berhenti, terus mainin pianonya juga salah-salah mulu tapi dipaksain gitu kan, akhirnya si Ira yang lagi tinggi-tingginya emosinya nih, itu ngebentak si Andrea lagi sambil bilang, "Jangan nangis!" Sambil yang ngangkat gelas wine-nya terus dilempar ke lantai sampai pecah. Dan Andrea, anak usia 12 tahun, udah dimarahi bertubi-tubi, tambah lagi dibentak seperti itu, ya boro-boro mau diem nangisnya. Yang ada malah nambah deras air matanya. Dan gak tahu setan apa yang merasuki si Ira saat itu ketika anaknya malah nangis, bukannya didiemin, bukan ditenangin. Dan pada saat itu nggak tahu setan apa yang sedang merasuki diri Ira ya, hingga dia melakukan sesuatu yang di luar nalar seorang ibu menurut saya. Jadi pada saat itu kan posisi tangan si Andrea itu lagi seperti ini di piano. Ini piano kan, tangan dia yang kanan itu sedang main nada yang di sini. Jadi kan posisi tangannya otomatis miring kan. Nah saat itu si Ira itu menutupkan gitu, tutup piano. Kalian tahu piano itu kan di setiap tutsnya itu kan di atasnya pasti ada tutup yang bisa dibuka tutup gitu ya. Nah itu dia hantamkan ke tangannya si Andrea sampai terdengar bunyi bruk pada saat itu. Dan si Andrea ini ngejerit langsung. Dia ngejerit
Terus dia berguling-guling di lantai karena dia emang udah gak tahan dan rasa sakitnya. Dia menggelepar di lantai. Dan kalian tahu apa yang Ira lakukan saat itu? Dia cuma diem aja. Mukanya datar kayak orang gak salah apa-apa. Yang udah gila. Dan pada saat itu yang saya lihat, sosok yang justru berlari untuk nolong si Andrea yang udah guling-gulingan kesakitan di atas lantai itu mboknya loh. Non, ya Allah non, kenapa non? Gitu. Itu rasanya kalau saat itu saya bisa masuk ke dalam residual mereka gitu ya. Saya pengen, ya Allah Andrea nak, ya Allah nak, ya Allah gitu. Pengen saya peluk rasanya itu. Kalian kalau ngelihat posisi Andrea saat itu yang dia gulingan di lantai karena nahan sakit, ya Allah nangis kalian pasti beneran. Tuh dia megangin tangannya, aduh sakit, ibu sakit, dia nangis, jerit-jeritan dia. Dan mboknya tuh dia yang merangkul si Andrea, iya non, sabar non gitu kan. Dan bahkan guru les pianonya pun sampai nyamperin si Andrea loh, sampai ngeliatin tangannya, maksudnya ini gimana, mau diobatin apa gimana gitu kan. Dan yang saya lihat saat itu si Ira cuma diem aja berdiri di sebelah piano sambil ngeliatin gini doang, gitu doang. Ih gemes aing. Dan setelah kejadian tersebut mulailah residual memorinya si Andrea ini terpotong-potong seperti puzzle. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, tapi mulai nggak jelas yang saya lihat nih, maksudnya runutan waktunya mulai tidak beraturan gitu. Dan pada akhirnya harus saya sendiri yang berusaha untuk menerjemahkan, oh ini setelahnya ini yang terjadi, oh setelahnya ini yang terjadi gitu kan. Jadi kalau kalian berpikir untuk membaca memori dari sosok entitas itu mudah, enggak loh. Itu benar-benar butuh proses, butuh waktu untuk pada akhirnya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa diceritakan kepada kalian. Pada intinya, dari apa yang saya lihat ya, dan juga berdasarkan cerita dari si Andrea sendiri, itu ketika si Andrea luka itu katanya tangannya sampai bengkak. Jadi awalnya bengkak di sini, dia nyebar sampai ke sini, kata si Andrea ceritakan. Dan kalian tahu nggak, awal-awal itu sampai seminggu pertama ketika luka tersebut di tangan Andrea ada, si mboknya ini sampai nanya ke ibunya Andrea, si Ira, Bu ini gimana, mau dibawa ke rumah sakit apa enggak gitu kan, soalnya kayaknya kelihatannya parah gitu kan, kata si mboknya. Jawabannya si Ira apa coba? Gak usah, biarin aja, tahu rasa dia. Mungkin pada saat itu dia berpikir bahwa luka di tangannya si Andrea udah ntar juga sembuh sendiri bisa gitu kan. Tapi ternyata seminggu berlalu itu kata si Andrea tangannya mulai busuk. Tangannya itu mulai mengeluarkan kayak nanah gitu. Nah barulah saat itu si Ira ini mulai oke, kayaknya ini mulai mengkhawatirkan gitu, dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dan ketika sudah sampai di rumah sakit, kata si Andrea pada saat itu dia dengar dokternya bilang bahwa Dek, ini tangannya harus diamputasi. Ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena jaringannya sudah mati di dalam. Saya tanya, perasaan kamu gimana nak pada saat itu? Andrea cuma bilang ya Andrea pasrah. Andrea nggak bisa apa-apa kan. Sedih sih, tapi ya Andrea nggak bisa apa-apa. Waktu itu si Andrea jawab seperti itu kan. Tapi yang bikin dia paling sedih adalah, tahu nggak apa? Andrea bilang, yang paling bikin Andrea sedih adalah niat Andrea untuk menunjukkan ke papa lagu-lagu ciptaan Andrea itu sudah tidak bisa Andrea lakukan lagi. Karena tangan Andrea kan udah nggak ada sebelah. Andrea udah nggak bisa main piano. Jadinya Andrea udah nggak bisa nunjukin ke papa lagi lagu-lagu yang Andrea ciptain buat papa. Dan ya Allah, dia ngomong kayak gitu tuh sambil wajahnya, Masya Allah, wajahnya bener-bener ya udah, saya terima semuanya dengan lapang dada gitu. Nggak ada dendam, nggak ada kemarahan. Lalu kemudian beberapa potongan-potongan gambaran yang terputus-putus dari memorinya si Andrea ini hanya menggambarkan sosok si Andrea sedang terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan rambut kusut ya, kemudian wajahnya sudah pucat saat itu. Dan saya nanya, ibu kemana? Andrea bilang, sejak Andrea diamputasi tangannya sampai hari dimana Andrea meninggal ya, itu Ira itu nggak ada. Saya nggak tahu kemana, dan saya juga nggak sempat nanya ke Ira. Menurut Andrea sih Ira ini nggak pernah ada untuk dia, dan selama proses dia setelah amputasi
sampai akhirnya dia meninggal, itu benar-benar yang nemenin dia itu cuman Mbok yang nyisirin rambut Andrea, cuman Mbok yang ngegantiin baju Andrea, cuman Mbok yang ngelap badan Andrea pakai air, karena waktu itu si Andrea emang belum bisa ke air ya. Dan beberapa hari setelahnya, mungkin karena medis zaman Andrea hidup dulu kan belum secanggih sekarang ya, saya juga tidak tahu proses amputasi yang dilalui oleh si Andrea itu seperti apa gitu kan. Pada akhirnya luka bekas proses amputasi tersebut menyebabkan infeksi. Saya nggak tahu apakah infeksinya memang gara-gara awalnya tangan si Andrea ini sudah mengalami pembusukan baru diobati, ataukah memang infeksi gara-gara amputasi yang kurang steril, saya juga tidak tahu. Tapi pada saat itu memang yang saya lihat adalah jadi di ujung-ujung lukanya itu kebiruan gitu loh, kebiruan dan mengeluarkan cairan putih yang seperti nanah gitu. Kenapa saya bisa lihat? Karena si Mboknya ini rajin sekali mengganti perban, karena pada saat itu si Andrea memang kurang nyaman, perbannya sedikit-dikit basah gitu kan. Dan mungkin karena luka amputasinya itu infeksi yang mungkin menyebabkan beberapa komplikasi gitu ya, pada akhirnya si Andrea ini demam tinggi. Saya sempat melihat potongan gambaran di mana si Andrea ini dia menggigil di atas ranjangnya, wajahnya merah, terus sesekali dia ngigo gitu kan. Itu berjalan beberapa hari, potongan-potongan itu berganti gitu kan. Hingga suatu malam si Andrea ini bilang, itu adalah malam yang paling melegakan untuk saya. Untuk pertama kalinya saya nggak lagi ngerasain ngilu di tangan saya, kata si Andrea. Dan ya, malam itu dalam tidurnya si Andrea meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andrea meninggal dan saya yakin percaya bahwa sejati arwahnya sudah kembali kepada Tuhan. Namun entitasnya, energi yang tersisa dalam dirinya yang masih menyisakan perasaan-perasaan yang tersangkut terhadap urusan dunia, kemudian tertinggal di sana. Menurut Andrea pada saat itu, dia menyaksikan bagaimana tubuhnya tergeletak di atas kasur sampai pagi. Kemudian pagi-pagi sekali Andrea ini melihat mboknya masuk ke kamar, bawain sarapan seperti biasa. Tapi kemudian Mbok ini sadar bahwa Andrea ini udah nggak ada gitu ya, karena dibangunin dia nggak bangun-bangun dan badannya udah kaku pada saat itu. Itu si Mbok nangis sejadi-jadinya, non bangun. Dia sambil berusaha untuk membangunkan Andrea pada saat itu, dan Andrea bilang, saya melihat Mbok menangis, saya melihat ketulusan Mbok kepada saya. Andaikan saya masih bisa bertemu dengan Mbok lagi, entah kapanpun itu, saya cuma pengen bilang terima kasih Mbok, karena sudah baik dengan Andrea, karena sudah merawat Andrea, karena sudah sayang dengan Andrea. Andrea nggak bisa membalas kebaikan Mbok selain dengan doa bahwasanya nanti Tuhan bisa memberikan tempat yang terbaik buat Mbok dimanapun Mbok sekarang berada, pesan Andrea. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa saya menggambarkan sosok Andrea ini sedang membawa boneka kecil di postingan saya kan? Nah, menurut Andrea, bahwasanya boneka tersebut adalah satu-satunya highlight yang pernah terjadi dalam kehidupannya dan kemudian dia bawa dalam memorinya. Boneka itu adalah satu-satunya hadiah yang dia dapatkan dari Mbok ketika dia ulang tahun yang ke-7. Mungkin saking sayangnya dia sama Mbok ya. Jadi kenangan mengenai boneka tersebut terus dibawa oleh dia sampai sekarang. Terus saya nanya ke Andrea kan, Andrea benci gak sama ibu? Ibu udah jahat sama Andrea kayak gitu? Kata saya kan. Si Andrea ini menggeleng. Terus tahu dia jawab apa? Dia bilang gini, Andrea malah kangen dipeluk sama ibu. Kangen dielus sama ibu. Dulu ibu jarang sekali meluk Andrea. Ibu jarang sekali usap kepala Andrea. Padahal Andrea kangen digituin sama ibu. Dan ya, itulah keseluruhan kisah dari sosok entitas kecil, yang lucu, yang imut, yang ceria bernama Andrea. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya di dalam kisah hidup Andrea, terutama kita yang berperan sebagai orang tua. Bahwasanya yang terpenting adalah ada masalah apapun dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa, kalau bisa jangan dilampiaskan kepada anak, karena anak itu nggak tahu apa-apa. Ya, kasihan. Yang anak pengen itu cuman kasih sayang, cuman pelukannya kamu, elusannya kamu gitu. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada umur, sayangi anak-anak kalian. Jangan selalu memaksakan apa yang kamu anggap itu benar,
itu juga benar kepada anak. No. Karena terkadang anak dan orang tua itu memiliki pandangan yang berbeda loh. Kesukaannya aja bisa berbeda, ya kan? Jadi sesekali kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia suka. Jangan harus melulu tentang kita. Tapi sesekali kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih jalan hidup seperti apa yang mereka inginkan di masa depan mereka nantinya. Kita sama-sama belajar ya. Andrea Van Berg saat ini dia sesekali masih muncul untuk bermain dengan Denjik. Nah, mari kita doakan untuk ketenangan dan kedamaian hati Andrea. Saya tidak tahu apa yang masih mengganjal di hatinya. Hingga saat ini dia masih menjalani prosesnya di dimensi ini dan belum sirna dengan damai. Tapi saya berharap bahwa kebaikannya suatu hari nanti akan dibalas dengan tempat yang sangat indah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 amin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kamu sebagai penonton setia. Jika kamu percaya pada cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share supaya teman kamu bisa melihat video ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah, sarangnya.